Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel saya, Learning Journal. Saya Indra Pratama Yuda sebagai peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2 gelombang 5 tahun 2021. Pada video kali ini saya akan membagikan materi agenda kedua. Pada agenda kedua ini terdiri dari ANEKA, yaitu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntabilitas. Berbeda dengan learning journal sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikannya secara audio dan visual. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas pesan dan kesan selama pembelajaran agenda kedua, khususnya di materi akuntabilitas. Dalam bimbingan materi, Widya Iswara akan menjelaskan dengan metode tanya jawab, yang mana para siswa dituntut harus berperan aktif selama pembelajaran. Berbekal dengan pembelajaran selama MOC ataupun belajar mandiri, tentunya kami para siswa harus telah memahami materi ini, apalagi materi ini dilakukan dengan metode tanya jawab. Dan menurut saya metode ini sangat menarik dan efektif, karena dengan adanya tanya jawab dan kemudian dilakukan dengan adanya penjelasan oleh Widya Iswara, kami para siswa akan mudah memahami materi akuntabilitas ini. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu sebuah pertanggungjawaban yang harus dicapai, baik itu individu, kelompok maupun suatu instansi dalam melaksanakan tugasnya dan amanahnya demi mewujudkannya nilai-nilai publik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai publik. Yang pertama yaitu kepentingan, yaitu di mana kita sebagai seorang ASN harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi suatu konflik ataupun masalah antara publik ataupun dengan kepentingan kelompok maupun dengan kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu adil. Kita sebagai seorang ASN dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik wajib memperlakukan setiap warga secara sama dan adil dengan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu konsisten, yaitu di mana perkataan dan perbuatan itu satu. Artinya apapun yang kita katakan dengan kita lakukan itu sama. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya dengan sikap konsisten itu dapat menjadi suatu acuan untuk dapat diandalkan. Dan nilai yang keempat yaitu hindari praktek politik. Jadi kita sebagai seorang ASN wajib memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan seorang ASN dalam praktik politik. Selanjutnya yaitu aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama is a relationship, merupakan sebuah hubungan antara dua pihak, yaitu individu, kelompok, ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu result oriented, di mana berorientasi kepada hasil. Jadi kita sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugas harus bertanggung jawab dan harus inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu need konsekuensi, artinya membutuhkan suatu konsekuensi.
merupakan sanksi ataupun penghargaan di dalam melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu request reporting, yaitu membuat laporan. Laporan kinerja baik antara individu dan institusi. Yang kelima, improve performance, yaitu memperbaiki kinerja ataupun sebuah evaluasi yang mana diharapkan seorang ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu tingkatan akuntabilitas. Dapat kita lihat pada gambar. Mengerucut paling atas yaitu akuntabilitas stakeholder, dan yang paling bawah yaitu akuntabilitas personal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal merupakan nilai-nilai pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, dan moral. Dan yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu merupakan hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya ataupun satkernya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu merupakan kinerja dari sebuah institusi yang dilakukan secara bekerja sama. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu merupakan hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai dari suatu institusi. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder, merupakan sebuah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, nilai-nilai dasar akuntabilitas, yaitu terdiri dari 10. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Ketujuh, kejelasan. Kedelapan, keseimbangan. Dan kesembilan, organisasi. Yang terakhir, konsistensi. Demikianlah materi agenda 2 tentang akuntabilitas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.